Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara seperti biasa. Kita membahas materi untuk persiapan anak MI menghadapi KSM. Dalam kali ini kita akan membahas materi itu kombinatorika. Untuk materi kombinatorika, kita akan kenalkan dulu yang namanya itu adalah apanya itu. Yang pertama kita kasih kombinatorika. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan, sistem persamaan. Kalau kita lihat di Juknis itu ada 4 materi tambah 1 materi, yaitu kapita selekta. Materi utama adalah aljabar, materi kedua nanti adalah materi pertama itu bilangan, materi kedua adalah aljabar, ketiga adalah geometri, yang keempat adalah kombinatorika. Ya, saat ini kita membahas kombinatorika. Kombinatorika itu nanti di sini ada prinsip perkalian. Harusnya nanti juga kita berikan juga prinsip penjumlahan, karena kalau bedanya prinsip perkalian dan penjumlahan di sini nanti ini ya, ada namanya dari kombinatorika nanti ada namanya prinsip ya, ada prinsip ya, prinsip penjumlahan, ada namanya itu adalah prinsip perkalian. Ya, perkalian. Dari perkalian nanti ini dan dari penjumlahan ini nanti ini memang yang lebih eksklusif ini tuh adalah yang prinsip perkalian. Nah, perkalian nanti akan muncul yang namanya bentuk istimewa, namanya itu adalah aturan pengisian tempat, itu juga sama persis dengan namanya permutasi. Ya, permutasi ada bentuk yang istimewa namanya kombinasi. Nah, itu. Jadi dari permutasi di sini nanti akan muncul namanya faktorial juga. Faktorial. Dari kombinasi nanti ada aturan namanya segitiga Pascal atau yang namanya binom Newton. Nah, itu koefisien-koefisiennya yang kemarin sudah kita bahas, yang pada soal-soal awal KSM di tahun 2022 MI itu ada soal awal tuh, soal nomor berapa lupa saya, itu awal tuh. Itu ada susunan segitiga Pascal itu. Ya, itu masuknya itu muka-muka dari kombinasi begitu. Jadi ada binom Newton. Pada aturan penjumlahan ya, kita akan kasihkan materinya sebentar. Ini mengacu di blog. Ini aturan penjumlahan begini. Aturan penjumlahan itu misalkan itu adalah, jika percobaan 1 mendapatkan hasil M, percobaan 2 mendapatkan hasil N, maka jika hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, maka akan mendapatkan hasil M plus N kemungkinan. Jadi hanya satu percobaan ya, tidak bisa simultan semuanya, tidak bisa barengan, namanya simultan barengan. Kalau ini ya, kalau penjumlahan juga bisa simultan semuanya. Jadi harus satu saja yang dipilih. Contoh misalkan kalau penjumlahan begini, kadang asik dimunculkan ya. Misalkan dalam satu kelas ya, Nah, ini dalam satu kelas misalkan satu kelas itu ada yang namanya itu adalah ada 6 siswa putri. Nah, ada 6 putri. Nah, kemudian ada 7 laki-laki. Nah, aturan atau prinsip penjumlahan. Kalau ingin dipilih seorang ketua kelas, ada berapa kemungkinan? Nah, kan hanya dipilih satu. Yaitu berapa?
Apa apa mungkin dipilih semuanya atau mungkin dipilih bagaimana? Ya, dipilih semuanya tapi kan satu-satu. Jadi total ada berapa? Ada, ini laki-lakinya ada 7, ini laki-lakinya ada 7, di sini laki-lakinya ada 7, kemudian putrinya ada 6. Berarti total ada berapa ini? 13. Tidak mungkin putri putra, tidak mungkin. Nah, hanya dipilih satu masalahnya. Contoh lagi misalkan contoh lagi misalkan misalkan saya pusing, ya saya pusing. Saya ingin mencari apotek. Apotek di sekitar Purwodadi, saya kurang Purwodadi. Nah, saya ingin cari apotek di Purwodadi. Di apotek Purwodadi itu ada 30 apotek. Ya, apakah saya akan datang semuanya? Kan enggak. Saya pilih satu saja. Paham ya? Jadi saya pusing, misalkan saya ingin mencari obat pusing, ya gitu lah. Misalkan obat pusing, pusingnya mungkin sangat begitu ya. Kita ingin cari yang namanya apotek di sekitar Purwodadi. Kalau di Purwodadi itu ada 30 atau mungkin ada 100 apotek lah, ada 100 apotek di sekitar Purwodadi. Lah, itu berarti ada berapa kemungkinan, ada berapa pilihan? Tentunya ada 100 pilihan. Nah, itu namanya prinsip dari penjumlahan. Contoh misalkan lagi kita ingin berangkat sekolah, ya kita ingin berangkat sekolah. Kita memiliki yang namanya misalkan untuk seragam bawahan kita memiliki 10 celana. Apakah kita pakai semuanya? Enggak. Kita pilih satu saja. Ya, namanya penjumlahan. Beda nanti kalau dikombinasikan dengan bahasa kombinasi kan? Beda nanti kalau di bahasnya digadokkan ya, dikombinkan dengan yang lainnya. Baju dengan celana, beda cerita nanti. Tapi kalau hanya baju saja, itu seperti itu. Kita ingin berangkat ke sekolah, hujan-hujan. Kita memiliki hujan-hujan, kita memiliki alat untuk menahan hujan itu payung adalah. Kita memiliki 10 payung. Apa kita pakai semuanya? Enggak. Kita hanya pilih satu. Namanya aturan penjumlahan. Dong nggih. Aturan penjumlahan hanya memilih satu, tidak simultan barengan. Nah, hanya dipilih satu nggih, hanya dipilih ya, dipilih berapa? Satu. Nah, kalau prinsip perkalian beda. Nah, kalau prinsip perkalian beda. Di sini prinsip perkalian itu adalah misalkan begini. Ini saya mengacu di blog nih. Jika percobaan 1 mendapatkan hasil M, percobaan 2 mendapatkan hasil N, maka jika percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka akan mendapatkan hasil M kali N kemungkinan. M kali N kemungkinan. Yang sangat lazim itu adalah misalkan tadi baju. Nah, kalau hanya baju saja, kalau saya ingin berangkat ke misalkan ke pasar atau mungkin kondangan begitu. Kondangan saya memiliki 5 baju, jelas tidak mungkin saya pakai semuanya. Gitu ya. Tapi kalau beda cerita, kalau saya ingin menghadiri kondangan, saya itu baju memiliki 5, semuanya berbeda. Kemudian celana memiliki 10, semuanya berbeda. Itu nanti dalam berapa banyak cara saya berpakaian menghadiri kondangan itu. Nah, tentunya bukan dijumlahkan, tapi dikalikan. Nah, begitu nggih. Dikalikan. Ya, bajunya berapa tadi bajunya? 5. Bajunya 5. Nah, bajunya 5. Oke. Baju 5. Nah, baju 5. Oke, baju 5. Nah, baju 5. Ini aturan dari perkalian. Nah, baju 5 lah. Ini ada baju. Ini baju A, baju B, baju C, baju D, baju E. Celananya ada? 10. Enggak usah banyak-banyak lah. Ada 3 gitu aja lah. Ada 3 lah ya. Ada 3 aja ya. Ada 3. Ini celana. Ini yang celana X. Ya. Ini celana Z. Ini celana Z. Kalau misalkan ini baju kita. Kita ingin menghadiri kondangan. Kita bebas memakai baju apa begitu, yang penting milik kita. Kalau kita memiliki ini, tentunya bisa dengan pasangan A dengan X, bajunya A
kemudian celananya X, bisa juga bajunya A, celana Y, bisa juga bajunya A, celana ini Z ya, bukan Z lagi, ini Z ya, Z. Nah, setiap A itu setiap item di sini memiliki 3 kemungkinan. Berarti ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 3. Ada 15 kemungkinan. Nah, kemungkinan kita bisa atau kita memakai pakaian dalam rangka menghadiri kondangan. Nah, ini prinsip perkalian seperti ini. Jadi bahasanya itu apanya itu dipakai bareng, ada 2 kejadian begitu. Bedanya dengan ini, kalau ini hanya satu pilihan saja di sini posisinya. Untuk prinsip penjumlahan hanya satu saja. Misalkan tadi hanya baju saja, misalkan kita pingin pilih kondangan, kita memiliki adalah itu celananya sama satu aja. Kita punya 5 baju, celananya satu saja begitu. Berapa banyak pilihan kita menghadiri kondangan dengan bermacam-macam baju. Nah, tentunya ada 5 pilihan. Gitu maksudnya gitu ya. Ada 5 pilihan. Nah, lanjut misalkan itu adalah prinsip perkalian, karena penjumlahan sudah kita bahas, sekarang prinsip perkalian. Prinsip perkalian nanti ini secara otomatis kita belajar permutasi. Kita belajar permutasi. Nanti kita akan tunjukkan seperti itu ya. Contoh lagi misalkan itu adalah misalkan dari kota, misalkan ya dari kota Purwodadi ya, Purwodadi ke misalkan ke Godong. Saya orang Godong masalahnya. Ke Godong, kemudian dari Godong ke Gubuk. Nah, dari Godong ke Gubuk. Dari Purwodadi ke Godong itu ada misalkan itu adalah ada 3 jalur. Jalur pertama, kedua, ketiga. Kemudian dari Godong ke Gubuk itu ada misalkan ya ada 4 jalur lah begitu, 4 jalur. 1, 2, 3, 4. Ada 4 jalur berbeda. Kemudian dari Purwodadi ke Godong ada misalkan itu ada sekitar 3 jalur berbeda. Nah, pertanyaannya misalkan ya. Nah, misalkan mungkin ini kita hapus dulu nggak apa-apa ya. Hapus dulu ya, apa ya. Kita hapus dulu. Kita taruh sini aja. Nah, misalkan ini tadi Purwodadi. Nah, Purwodadi. Kemudian ki Godong. Ya, Godong. Kemudian ini itu adalah Gubuk. Ya, Gubuk. Nah, dari Purwodadi ke Godong itu ada 3 jalur. Nah, ada 3 jalur. 1, 2, 3. Kemudian dari Godong ke Gubuk itu ada 4 jalur berbeda. Nah, 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, kalau seseorang dari Purwodadi ingin ke Gubuk dengan jalur yang ada berapa banyak pilihan jalur yang bisa ia tempuh dari Purwodadi ke Gubuk. Tentunya jalur itu ya di sini dari Purwodadi ke Godong ada 3 pilihan. Nah, dipilih satu toh. Nah, kemudian dari Godong ke Gubuk ada berapa? Ada 4 pilihan. Apa mungkin ditambah? Tidak kan? Ya. Jadi pilihannya 1 dengan 1, atau 1 dengan 2, atau 1 dengan 3, atau 1 dengan 4. 1 dengan 1 juga sampai dari Purwodadi ke Gubuk ya sampai. Setelah 1 lewat jalur kedua di sini juga sampai ke Gubuk. Dari 1 terus kemudian ketiga juga sampai ke Gubuk. Dari 1 ke 4 kemudian juga sampai ke Gubuk. Demikian juga semuanya. Di sini ada berapa sini? Ada 3 dikali 4. Ada berapa? Ada 12 jalur. Ya, jalur berbeda. Pertanyaannya misalkan. Halo. Nah,
Misalkan dari Purwodadi, kemudian ke Godong, kemudian Gubuk, kemudian pulang lagi lewat Godong, tapi harus lewat Godong. Dia dari Purwodadi ke Godong, kemudian setelah Godong terus kemudian tancap Gubuk. Setelah selesai acara di Gubuk, dia pulang lagi ke Purwodadi, lewati Godong. Ada berapa banyak jalur yang berbeda. Dia maksudnya jalur-jalurnya itu saat berangkat dan saat pulang. Ada berapa banyak jalur yang berbeda yang bisa ia tempuh antara berangkat dengan pulang. Total ada berapa? Dari Purwodadi sampai Gubuk sampai Purwodadi lagi, melewati Godong. Berapa banyak jalur berbeda yang bisa ia pilih ya, antara berangkat dan pulang, jalurnya semuanya berbeda. Ada berapa? Halo? Halo? Ada berapa? Ya. Dengan saat berangkat kan ada 3 pilihan. Kemudian saat dari Godong ke sini juga ada 4 pilihan. Nah, kemudian tapi saat dari Gubuk ke Godong tidak boleh sama jalur saat dia berangkat. Saat Godong ke Purwodadi juga tidak boleh sama dengan yang saat ia berangkat. Ada berapa? Ada? Nah, kasus seperti ini dari Purwodadi ya, dari Purwodadi ke Godong ya, ke Godong ke Gubuk ya. Dari ini ke sini kan ada 3. Ya. Nah. Kemudian dari Godong ke Gubuk ya, Gubuk kan ada 4. Nah, jalur masing-masing dipakai. Karena satu jalur sudah dipilih, satu jalur sudah dipilih. Dan saat Godong ke Gubuk juga satu jalur sudah dipilih. 1 dari 4 jalur. Berarti masih ada berapa jalur yang belum dipilih? Ada 3. Dari Gubuk ke Godong. Berarti ini ada 3 nanti. Saat dia kembali ke Godong dari Gubuk. Kemudian dari Gubuk sampai ke Purwodadi, karena sudah memilih 1 jalur, maka tinggal berapa pilihan? Tinggal 2. Tapi semuanya nanti dikalikan. Itu berapa? 3 dikali 4 dikali 3 lagi dikali 2. Ada berapa nih? 12 kali 6. Berapa? 72 jalur. Nah, berbeda. Oke, terima kasih. Itu dulu, nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Untuk apa yang kami jelaskan, apabila ada yang kurang pas, bisa dibahas, bisa. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.